Setiap tanggal 13, kematian misterius datang. Warga desa menjadi korban. Sebuah desa dicekam teror santet, hingga seorang santri pulang dan mengungkap kebenaran paling pahit. Keluarganya sendiri adalah dalang di balik semua kengerian itu. Desa Pelita Hati, demikian nama yang diberikan para sesepuh dulu, kini terasa seperti ironi pahit. Dulu, namanya adalah cerminan dari kedamaian dan kehangatan yang meliputi setiap jengkal tanahnya. Pohon-pohon rimbun menjulang tinggi, sungai mengalir jernih membelah hutan, dan tawa anak-anak selalu riuh mengisi udara. Kini, semua itu hanyalah kenangan yang memudar, tertelan oleh kabut ketakutan yang mencekam. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan horor, setiap bayangan yang melintas di balik rimbunan daun seakan menyembunyikan ancaman. Ketegangan menggantung begitu pekat, terasa seperti jaring tak kasat mata yang menjerat seluruh warga, memaksa mereka hidup dalam kecurigaan dan kecemasan yang konstan. Suatu siang, ketika mentari tepat berada di puncaknya, sebuah bus tua dengan mesin menderu pelan memasuki desa. Debu mengepul di belakangnya, menandai kedatangan seseorang yang telah lama dinantikan, sekaligus orang yang asing bagi sebagian besar penduduk muda. Dari dalam bus itu, seorang pemuda bertubuh tegap dengan sorot mata teduh melangkah turun. Hadi, namanya. Sudah hampir 10 tahun ia meninggalkan Pelita Hati, menghabiskan masa remajanya di sebuah pesantren terkemuka di Tanah Jawa, mendalami ilmu agama dan kebatinan. Di benaknya, ia membayangkan sambutan hangat, pelukan erat dari sanak saudara, dan cerita-cerita nostalgia bersama teman sepermainan. Namun, realitas yang menyambutnya jauh dari bayangan itu. Ia disambut oleh keheningan yang aneh. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan aktivitas kini sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, seolah bersembunyi dari sesuatu yang tak terlihat. Hanya 1-2 pasang mata mengintip dari celah jendela, lalu buru-buru menghilang saat pandangan Hadi bertemu dengan mereka. Ibunya, Fatimah, adalah orang pertama yang memeluknya erat, namun pelukan itu terasa diselimuti kekhawatiran. Garis-garis halus di wajah sang ibu kini semakin kentara, dan sorot matanya yang dulu penuh kehangatan kini menyimpan kepedihan yang dalam. "Nak, syukurlah kamu sudah pulang," bisik Fatimah. Suaranya tercekat. "Desa kita tidak seperti dulu lagi." Hadi merasakan keganjilan itu sejak ia menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Udara terasa berat, dipenuhi aura suram yang tak bisa dijelaskan. Malam harinya, setelah makan malam yang hening, barulah ia mendengar cerita mengerikan itu. Ibunya, dengan suara pelan dan bergetar, menceritakan tentang teror tanggal 13. "Setiap bulan, Nak," ujar Fatimah, matanya menerawang. "Setiap tanggal 13, selalu ada saja yang meninggal. Caranya aneh-aneh. Ada yang tiba-tiba sakit parah tak terjelaskan. Ada yang ditemukan tak bernyawa di kebun, tanpa luka. Seperti disantet." Hadi mendengarkan dengan seksama, hatinya termas. Santet, sebuah kata yang sudah lama tak ia dengar, namun maknanya begitu familiar di telinganya. Di pesantren, kiainya sering bercerita tentang ilmu hitam, namun tak pernah ia menyangka hal itu akan benar-benar terjadi di kampung halamannya. 5 nyawa, kata ibunya, telah melayang dalam 5 bulan terakhir. 5 keluarga hancur oleh bayangan kematian yang menghantui. Tidak ada yang berani melawan. "Nak," lanjut Fatimah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Semua takut. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Kecurigaan merajalela. Saudara mencurigai tetangga, tetangga mencurigai kerabat. Desa kita sudah rusak." Malam itu, Hadi tak bisa tidur. Suara jangkrik di luar terdengar lebih nyaring, seolah turut meratapi nasib desa. Ia mencoba merasakan energi di sekitarnya, dan yang ia dapati hanyalah getaran ketakutan dan keputusasaan. Hatinya tergerak. Ilmu yang ia pelajari bertahun-tahun lamanya bukan hanya untuk memperkaya diri, melainkan untuk membantu sesama, untuk membela kebenaran. Ia tak bisa membiarkan kampung halamannya terus-menerus diselimuti kengerian ini. Besok, ia memutuskan, ia akan memulai penyelidikannya. Ia harus menemukan dalang di balik teror ini, apapun risikonya. Desa Pelita Hati harus kembali menjadi desa yang damai, tempat tawa anak-anak kembali riuh, dan senyuman tulus kembali menghiasi wajah-wajah warganya. Tekad itu membara dalam dada Hadi, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti Pelita Hati. Pagi merangkak naik, membawa serta harapan tipis yang Hadi semai di hatinya.
Setelah salat subuh dan untayan wirid panjang, ia memutuskan untuk segera memulai langkahnya. Desa Pelita Hati memang kecil, tetapi teror yang menyelimutinya telah menciptakan jurang di antara warganya. Hadi tahu, ia tidak bisa terang-terangan menanyai setiap orang. Ketakutan telah membuat lidah banyak orang keluh, dan kecurigaan bisa membuat informan potensial malah menjauh. Ia harus bergerak dengan hati-hati, seperti seorang detektif yang tengah merangkai petunjuk dari serpihan-serpihan kecil. Ia memulai dengan mengunjungi rumah-rumah korban. Bukan untuk bertanya langsung, melainkan untuk mengamati. Di rumah pertama, milik Pak Karim yang meninggal 2 bulan lalu, Hadi merasakan sisa-sisa energi negatif yang samar. Aroma melati layu bercampur bau tanah basah seolah masih menempel di udara, padahal rumah itu sudah dibersihkan. Mata Hadi menyusuri setiap sudut, memperhatikan detail kecil, sebuah pintu belakang yang sedikit longgar, jejak kaki samar di tanah berpasir dekat sumur, atau bahkan cara jaring laba-laba terbentuk di langit-langit. Ia tak menemukan sesuatu yang mencolok, tetapi ia mencatat setiap sensasi, setiap kejanggalan yang dirasakan oleh naluri kebatinannya. Di rumah kedua, milik Bu Siti yang meninggal sebulan setelah Pak Karim, keadaannya sedikit berbeda. Suasana di sana terasa lebih berat, seolah ada energi yang tertahan dan belum sepenuhnya pergi. Saat Hadi duduk di teras depan, matanya tertuju pada sebuah pot bunga kosong di sudut. Tanahnya terlihat baru saja digali, seolah ada sesuatu yang pernah ditanam di sana, lalu dicabut paksa. Ia menyentuh tanah itu, merasakan kelembaban yang tak biasa, dan tiba-tiba, samar-samar tercium bau kemanyan yang tipis. Bau itu nyaris tak tercium oleh hidung biasa, namun indera Hadi yang terlatih mampu menangkapnya. Kemanyan. Itu adalah salah satu bahan yang sering digunakan dalam ritual ilmu hitam. Hadi menajamkan pandangan, mencari petunjuk lain, tetapi tak ada. Hanya pot kosong dengan tanah yang gembur. Sepanjang hari itu, Hadi berkeliling desa, berpura-pura bersilaturahmi, menanyakan kabar, dan sesekali menyelipkan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang kondisi desa. Ia berbicara dengan beberapa tetua, yang meskipun enggan, akhirnya mau berbagi sedikit cerita. Mereka mengatakan bahwa para korban adalah orang-orang baik, tidak punya musuh, dan tidak ada riwayat penyakit serius. Kematian mereka selalu mendadak, setelah merasakan demam tinggi, nyeri di sekujur tubuh, atau mimpi buruk yang terus-menerus. Beberapa warga juga bercerita tentang bayangan hitam yang sering terlihat melintas di malam hari, atau suara-suara aneh seperti bisikan dari arah hutan. Hadi juga mencoba mendekati beberapa pemuda desa, teman-teman lamanya. Mereka terlihat lebih kurus, mata mereka cekung, dan tawa yang dulu ceria kini jarang terdengar. Saat Hadi bertanya tentang teror tanggal 13, ekspresi mereka langsung berubah muram, dan mereka memilih mengalihkan pembicaraan. Mereka takut. Itu sangat jelas. Mereka takut menjadi korban selanjutnya. Semakin Hadi menggali, semakin ia merasakan kekuatan tak kasat mata yang menghimpit desa ini. Bukan sekadar santet biasa, ia merasa ada kekuatan besar dan terorganisir di baliknya. Kekuatan yang mampu menyebarkan ketakutan begitu luas, yang mampu membungkam mulut-mulut warga. Siapa yang memiliki motif sekuat itu? Siapa yang mampu mengerahkan ilmu hitam sedalam itu? Saat matahari mulai condong ke barat, Hadi kembali ke rumah. Pikirannya dipenuhi serpihan informasi, bau kemanyan yang tercium samar, dan cerita tentang bayangan hitam. Ia tahu, ia harus lebih dalam lagi. Ilmu yang ia miliki harus digunakan untuk menyingkap kegelapan ini. Tekadnya semakin bulat. Ia takkan menyerah. Desa ini adalah rumahnya, dan ia akan melindunginya, bahkan jika ia harus berhadapan dengan kekuatan yang paling gelap sekalipun. Malam nanti, ia akan memulai dengan cara yang lebih serius, memohon petunjuk langsung, melalui meditasi dan amalan yang telah diajarkan kiainya. Ia merasa, kebenaran itu ada di sana, tersembunyi di balik tabir gaib, menunggu untuk disingkap. Dan ia, Hadi, siap untuk menyingkapnya. Malam tiba dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam pun turut merasakan ketegangan yang menyelimuti Pelita Hati. Setelah Isya, Hadi membersihkan diri, mengenakan pakaian salat, dan duduk bersila di atas sajadah usang di sudut kamarnya. Ia memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, mengosongkan segala keramaian duniawi, dan membiarkan zikir mengalir dari bibirnya, mengisi setiap relung jiwanya. Ini adalah saatnya untuk mencari petunjuk dari sumber yang lebih tinggi,
untuk menembus tabir gaib yang menyelimuti desanya. Awalnya, hanya ada keheningan. Kemudian, perlahan, Hadi mulai merasakan perubahan di sekelilingnya. Udara di kamar terasa lebih dingin, seolah ada entitas tak kasat mata yang mendekat. Bulu kuduknya meremang, namun ia tidak gentar. Kiainya telah mengajarkan bahwa rasa takut adalah pintu masuk bagi gangguan, dan keberanian yang tulus akan menjadi perisai. Ia terus memusatkan perhatian pada zikir, membiarkan energi spiritual mengalir dalam dirinya, membangun benteng pertahanan. Tak lama kemudian, bisikan-bisikan halus mulai menyusup ke telinganya. Suaranya samar, seperti desiran angin di antara pepohonan, namun cukup jelas untuk dikenali sebagai suara-suara mengancam. "Pergi, jangan ikut campur," bisik salah satu suara, diikuti oleh tawa cekikikan yang membuat tengkuk Hadi merinding. Ia tahu, ini adalah gangguan dari entitas gaib, kaki tangan dari ilmu hitam yang bersarang di desa. Hadi membalasnya dengan memperkuat zikirnya, memancarkan aura perlindungan yang telah ia bangun. Bisikan itu melemah, lalu menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih dalam. Setelah gangguan mereda, Hadi merasakan kehadiran lain, yang berbeda. Kali ini, rasanya tidak mengancam, justru terasa seperti energi yang ingin menyampaikan sesuatu. Ia membiarkan pikirannya terbuka, mengikuti intuisi yang membimbingnya. Perlahan, di tengah kegelapan pekat matanya yang terpejam, visi mulai muncul. Pertama, ia melihat kabut hitam pekat yang bergerak cepat, menyelimuti sebuah area di pinggir hutan, tak jauh dari desa. Dari dalam kabut itu, muncul sosok-sosok samar, bayangan hitam yang menari-nari seperti api yang membara. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, namun Hadi bisa merasakan aura kebencian dan kemarahan yang kuat memancar dari mereka. Kemudian, visi itu bergeser. Ia melihat sebuah rumah tua yang reyot, terpencil di tengah semak belukar. Rumah itu tampak kosong dan tak berpenghuni, namun dari dalamnya memancar energi gelap yang sangat pekat. Jantung Hadi berdebar. Ia belum pernah melihat rumah itu sebelumnya, namun ia merasa yakin bahwa itu adalah sarang kekuatan hitam yang ia cari. Visi berikutnya adalah yang paling mengganggu. Hadi melihat siluet dua orang yang tengah melakukan ritual di depan sebuah api unggun kecil. Salah satunya adalah sosok yang tinggi besar, mengenakan jubah gelap, dengan aura yang sangat kuat, penuh tipuan dan kekejaman. Itu pasti dukun yang bekerja sama dengan pelaku teror. Namun, sosok yang satunya, yang berdiri sedikit di belakang dukun, membuat Hadi terkesiap. Siluet itu samar, tetapi ada sesuatu yang sangat familiar dari posturnya, dari cara ia bergerak. Hadi merasakan gejolak aneh di dadanya, campuran antara rasa takut dan kekecewaan yang mendalam. Visi itu begitu cepat berlalu, namun meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus di benaknya. Saat Hadi membuka mata, tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya menjadi sangat jernih. Ia tahu sekarang, ada dukun yang terlibat, seorang ahli ilmu hitam yang sangat kuat. Dan yang lebih mengganggunya, salah satu pelaku adalah orang yang ia kenal, mungkin bahkan sangat dekat dengannya. Firasat buruk menjalari tulangnya. Siapa? Siapa di antara orang-orang terdekatnya yang tega melakukan ini? Penyelidikan Hadi kini tidak hanya tentang mencari dalang teror, tetapi juga tentang mengungkap identitas orang terdekat yang terlibat dalam kegelapan ini. Beban di pundaknya semakin berat, namun tekadnya tak goyah. Ia harus segera bergerak, sebelum tanggal 13 berikutnya tiba dan kembali menelan korban tak berdosa. Kini, ia bukan hanya pemburu, tetapi juga terancam oleh kebenaran-kebenaran yang akan ia temukan. Ia tahu, ia telah semakin dekat. Sangat dekat. Keesokan paginya, Hadi terbangun dengan kepala terasa berat. Bayangan rumah reot dan siluet dua orang dalam visinya semalam masih melekat kuat. Perasaan gelisah menusuk hatinya, terutama siluet yang terasa begitu familiar. Siapa? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menghantui setiap langkahnya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah-rumah korban, kali ini dengan mata yang lebih tajam, mencari petunjuk fisik yang mungkin terlewat. Di rumah Pak Karim, Hadi menghabiskan waktu lebih lama di area belakang, dekat kebun yang agak terbengkalai. Ia mengamati detail pepohonan, bebatuan, dan gundukan tanah yang tak lazim. Hampir menyerah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Tersembunyi di balik semak-semak, dekat batas tanah, ada sebuah ranting pohon kering yang dipatahkan secara tak wajar, seolah sengaja dipasang sebagai penanda. Di dekatnya, tergeletak sehelai kain hitam kecil,
nyaris tak terlihat karena tertutup dedaunan kering. Hadi berjongkok, memungut kain itu dengan hati-hati. Permukaannya terasa kasar, dan ada bau samar yang membuat perutnya mual, bau darah kering bercampur tanah. Ini jelas bukan benda biasa. Ini adalah bagian dari ritual. Namun, petunjuk paling mengejutkan datang di rumahnya sendiri. Saat membantu ibunya membersihkan gudang belakang yang jarang terjamah, tangan Hadi tak sengaja menyentuh sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan karung. Kotak itu berat, dan saat dibuka, jantung Hadi serasa berhenti berdetak. Di dalamnya, tergeletak beberapa benda yang langsung ia kenali dari penglihatan dan pengetahuannya tentang ilmu hitam. Sebuah jimat kulit harimau kering, beberapa lembar rajahan kuno yang ditulis dengan darah, dan sebuah boneka kecil dari kain hitam yang ditusuk jarum di bagian dada. Aroma kemanyan dan melati kering menyeruak begitu kotak itu terbuka lebar. Daripada semua benda itu, yang paling mencengangkan adalah secari kertas lusuh yang terselip di bawah jimat. Dengan tangan bergetar, Hadi mengambilnya. Itu adalah selembar perjanjian. Tertulis di sana nama ayahnya, Pak Hasan, dan di bawahnya ada tanda tangan yang Hadi kenali dengan baik. Di sampingnya, ada nama lain, sebuah nama yang sering disebut-sebut warga sebagai dukun di desa tetangga yang terkenal sakti, Ki Ronggo. Tanggal yang tertera di perjanjian itu adalah beberapa bulan sebelum teror pertama dimulai. Dunia Hadi runtuh dalam sekejap. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya kuat-kuat. Ayahnya? Ayahnya sendiri adalah pelaku di balik kengerian yang mencekam desanya. Sosok familiar dalam visinya semalam, postur tubuh yang ia kenali dengan baik, kini memiliki jawaban yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Ayahnya yang selalu ia kenal sebagai sosok pekerja keras, pendiam, dan bertanggung jawab. Ayahnya yang selalu mengajarkan tentang kejujuran dan kebaikan. Kini, di hadapannya, terhampar bukti nyata pengkhianatan yang paling menyakitkan. Konflik batin Hadi memuncak, bergejolak seperti badai di dalam dirinya. Di satu sisi, ada rasa marah yang membakar, kecewa yang mendalam, dan perasaan dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Bagaimana ia bisa membayangkan bahwa ayahnya adalah dalang di balik kematian 5 warga tak bersalah? Di sisi lain, ada rasa sayang yang tak bisa dimungkiri, ikatan darah yang mengikatnya. Ini ayahnya, orang yang membesarkannya. Tapi, ia juga seorang santri, seorang penuntut ilmu yang berjanji akan membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Dua sisi itu bertarung sengit dalam benaknya. Ia menyembunyikan kotak itu kembali, seolah tak pernah menemukannya. Ia butuh waktu untuk mencerna kenyataan pahit ini. Kebenaran ini adalah pukulan yang lebih telak daripada serangan gaib manapun. Kini, ia tak hanya harus mencari dukun Ki Ronggo, tetapi juga menghadapi ayahnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Hadi menangis dalam diam, merasakan luka yang begitu dalam, lebih dalam dari sekadar ketakutan akan teror. Puncak masalah yang ia cari, ternyata ada dalam keluarganya sendiri. Ini adalah babak baru yang lebih gelap dalam pencariannya. Kenyataan tentang ayahnya menghantam Hadi berulang kali. Setiap detiknya terasa seperti pukulan palu godam ke ulu hati. Ia menghabiskan sisa hari itu dalam kekosongan, mencoba memahami, mencoba menerima. Bagaimana bisa ayahnya, sosok yang ia hormati, terlibat dalam kekejian semacam ini? Namun, bukti yang ia temukan begitu jelas, terlalu nyata untuk disangkal. Malam harinya, saat makan malam, Hadi memandangi ayahnya dengan tatapan yang berbeda. Ada kerutan di dahi ayahnya yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Gurat lelah yang kini tampak seperti beban berat akibat perbuatan sendiri. Hadi ingin bertanya, ingin berteriak, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ayahnya terlihat seperti orang asing, namun juga orang yang paling ia kenal. Dilema ini menyiksa Hadi. Ia seorang anak, tapi juga seorang santri yang memegang teguh ajaran kebenaran. Ia tahu, kejahatan ini harus dihentikan, tak peduli siapa pelakunya. Terlebih lagi, tanggal 13 berikutnya hanya tinggal 3 hari lagi. Waktu terus berjalan, dan ancaman kematian semakin mendekat. Ia tidak bisa tinggal diam. Setelah tengah malam, ketika semua anggota keluarga telah terlelap, Hadi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang paling sulit, menghadapi ayahnya, meskipun secara tidak langsung. Ia menyelinap keluar kamar, menuju ruang tamu, di mana ayahnya sering menghabiskan waktu sebelum tidur. Hadi duduk di sofa, seolah membaca kitab, menunggu ayahnya. Tak lama kemudian,
langkah kaki terdengar. Ayahnya, Pak Hasan, muncul dari kamar, terkejut melihat Hadi masih terjaga. "Belum tidur, Nak?" tanya Pak Hasan, suaranya terdahulu. Hadi menatap ayahnya lekat-lekat. "Belum, Ayah." Ada yang mengganjal di pikiran Hadi. Pak Hasan mengangkat alis, sedikit tegang. "Tentang apa?" Hadi menarik napas dalam-dalam. "Tentang desa kita, Ayah. Tentang teror yang terjadi." Hadi merasa ada yang tidak beres. Pak Hasan terdiam sejenak, menghindari tatapan Hadi. "Itu memang urusan orang dewasa. Nak, kamu baru pulang, lebih baik istirahat saja." Tapi Hadi ingin membantu. "Ayah," desak Hadi, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Ilmu yang Hadi pelajari bukan untuk disimpan. Hadi merasa ada energi jahat yang sangat kuat di desa ini. Apakah ayah merasakan hal yang sama? Ayahnya menghela napas panjang. Sorot matanya tampak lebih gelap dari biasanya. "Itu hanya tahayul, Nak. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Lebih baik fokus pada ibadahmu." Hadi tahu, ayahnya berbohong. Penyangkalan itu justru memperkuat keyakinannya. Hadi melihat sesuatu. "Ayah." Dalam mimpi Hadi, Hadi melihat seseorang melakukan ritual dengan seorang dukun. Dukun itu, Hadi yakin itu Ki Ronggo dari desa sebelah. Dan orang itu, dia sangat mirip dengan seseorang yang Hadi kenal. Wajah Pak Hasan pucat pasi. Ia segera berdiri. Ekspresinya berubah menjadi marah bercampur ketakutan. "Cukup, Hadi. Jangan bicara omong kosong. Kau baru datang. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu." Hadi terkejut dengan reaksi ayahnya. Ini adalah konfirmasi tak langsung yang paling menyakitkan. Kemarahan dan kepanikan di mata ayahnya adalah bukti nyata. Ayahnya benar-benar terlibat. Tapi ayah, orang-orang menderita. Hadi mencoba membujuk. 5 nyawa sudah melayang. Kita harus menghentikan ini. "Diam!" bentak Pak Hasan. Suaranya meninggi. "Pergi tidur. Jangan pernah lagi membahas ini." Pak Hasan langsung masuk kembali ke kamarnya, meninggalkan Hadi yang terpaku dalam kesunyian yang mencekam. Hati Hadi remuk redam. Konflik yang paling ia takutkan akhirnya pecah, meski tanpa pengakuan langsung. Setelah kejadian itu, Hadi tidak lagi ragu. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi bergantung pada harapan ayahnya akan berubah pikiran. Bukti sudah jelas, dan ayahnya memilih untuk melindungi rahasia gelap itu. Sekarang, misinya adalah menghentikan ritual santet itu sendiri, dan ia harus menghadapi Ki Ronggo. Ia mulai mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik. Ia memperbanyak wirid dan doa, membersihkan hati, dan memohon kekuatan dari Tuhan. Ia juga membaca kembali beberapa kitab yang diberikan kiainya, mencari amalan khusus untuk menghadapi ilmu hitam dan mengalahkan entitas gaib. Ia tahu, pertarungan yang akan datang akan jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Bukan hanya karena ia akan berhadapan dengan dukun yang kuat, tapi juga karena ia akan melawan kejahatan yang dilindungi oleh darah dagingnya sendiri. Tekanan batin Hadi memuncak, tetapi ia tidak punya pilihan. Untuk desa, untuk warga tak bersalah, ia harus siap menghadapi semua ini. Malam tanggal 13 tiba, membawa serta aura dingin yang terasa menekan setiap sudut desa. Langit diselimuti awan tebal, tak ada bintang yang berani menampakkan diri, seolah alam pun turut bersembunyi dari kengerian yang akan terjadi. Hadi merasakan desiran energi gelap yang semakin kuat, memancar dari arah hutan di pinggir desa. Ia tahu, di sanalah ritual itu akan dilangsungkan. Perutnya mual, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena perpaduan antara ketegangan dan luka batin yang masih menganga. Sebelum berangkat, Hadi memeluk ibunya erat-erat, seolah ini adalah pelukan perpisahan. Ibunya merasakan kegelisahan Hadi, namun tidak bertanya. Hanya tatapan penuh kekhawatiran yang diberikan. Hadi tahu, ia tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Semua akan terungkap sebentar lagi. Dengan tekad membaja, ia melangkah keluar rumah, membawa tasbih di genggaman, dan doa-doa mengalir tak putus dari bibirnya. Ia bergerak cepat, namun hati-hati, menyusuri jalan setapak yang gelap menuju pinggir hutan. Setiap suara ranting patah di bawah kakinya terasa memekakan telinga dalam keheningan malam.
Semakin dekat dengan lokasi yang ia rasakan, aroma kemanyan dan bunga melati kering semakin menyengat, bercampur dengan bau amis yang tak asing, bau darah. Suara-suara gumaman pelan mulai terdengar, ritmis dan menyeramkan. Akhirnya, Hadi tiba di sebuah area terbuka yang sedikit tersembunyi, tak jauh dari rumah tua yang ia lihat dalam visinya. Di sana, di tengah-tengah lingkaran yang digambar dengan kapur putih, api unggun kecil menyala, memancarkan cahaya redup yang menari-nari. Di depannya, duduk bersila seorang pria bertubuh besar dengan jubah hitam, wajahnya tertutup kain. Itulah Ki Ronggo, dukun sakti dari desa sebelah. Di sampingnya, berdiri sosok yang sangat Hadi kenal, ayahnya, Pak Hasan. Wajah Pak Hasan terlihat tegang, pucat, dan matanya memancarkan ketakutan yang aneh, seolah ia sendiri juga merasa tertekan oleh ritual itu. Ki Ronggo mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang aneh, suaranya dalam dan bergetar, menciptakan getaran yang mengganggu indera Hadi. Di depan mereka, tergeletak sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat, dihiasi rambut dan kuku, serta beberapa jarum yang tertancap di bagian-bagian vital. Hadi tahu, patung itu adalah target korban malam ini. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hentikan! Seru Hadi lantang, suaranya memecah keheningan malam. Ki Ronggo dan Pak Hasan terkejut. Ki Ronggo mendongak, matanya yang merah menyala menatap Hadi dengan penuh kemarahan. Sementara itu, Pak Hasan hanya terpaku, wajahnya memucat pasi melihat putranya muncul di sana. Beraninya kau mengganggu ritual suci ini, desis Ki Ronggo, suaranya bagai geraman binatang buas. Pergi, atau kau akan mati di tangan kami. Ilmu hitammu takkan pernah suci, dukun, balas Hadi, melangkah maju. Kau telah menelan 5 nyawa tak berdosa. Ini harus berakhir. Ki Ronggo tertawa sinis. Kau hanyalah bocah kemarin sore yang baru belajar sedikit mantra. Kau pikir bisa menandingiku. Tanpa banyak bicara, Ki Ronggo menggerakkan tangannya ke arah Hadi. Seketika, angin kencang berhembus, membawa serta butiran pasir dan kerikil tajam, menghantam Hadi. Namun, Hadi telah bersiap. Ia merapal ayat-ayat suci, membentuk perisai tak kasat mata di sekelilingnya. Angin itu berbalik arah, menghantam Ki Ronggo dan Pak Hasan, membuat mereka sedikit terhuyung. Dasar kurang ajar, raung Ki Ronggo. Ia bangkit, mengangkat kedua tangannya ke atas. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, 2 sesosok bayangan hitam besar muncul, melayang di udara, matanya memancarkan cahaya merah mengerikan. Itu adalah makhluk gaib peliharaan dukun, berwujud mengerikan dengan cakar-cakar panjang dan taring tajam. Mereka terbang mengelilingi Ki Ronggo dan Pak Hasan, siap menyerang. Pergi, Hadi, pergi, teriak Pak Hasan, suaranya penuh keputusasaan. Ia tampaknya menyesal melihat Hadi dalam bahaya. Hadi mengabaikan ayahnya. Ia fokus pada 2 makhluk gaib itu. Dengan lantang, ia mulai membaca ayat-ayat pembatal sihir, suaranya menggelegar di tengah malam. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan, mencoba menyerang Hadi dengan cakarnya, namun selalu terpental oleh kekuatan ayat-ayat yang ia lantunkan. Pertarungan sengit pun dimulai. Hadi melawan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa Pelita Hati. Ia tahu, nyawa adalah taruhannya, dan ia tidak akan mundur. Pertarungan itu begitu cepat, namun terasa seperti keabadian. 2 makhluk gaib itu melesat, mencoba menerkam Hadi dari berbagai arah. Cakar dan taring mereka sesekali memercikan bunga api saat berbenturan dengan perisai tak kasat mata Hadi. Suara Ki Ronggo terus menggelegar, membaca mantra-mantra penguat untuk anak buah gaibnya, sementara Pak Hasan berdiri mematung di belakangnya, wajahnya dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Hadi tidak gentar. Ia telah dilatih untuk ini. Ia bergerak lincah, menghindari serangan-serangan brutal, sambil terus melafalkan ayat-ayat suci dan hizib yang kuat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menjadi senjata. Perlahan tapi pasti, makhluk-makhluk gaib itu mulai melemah. Teriakan mereka berubah dari raungan penuh amarah menjadi jeritan kesakitan yang melengking. Tubuh bayangan mereka mulai bergetar, bentuknya memudar, seolah tak mampu menahan gelombang energi positif yang dipancarkan Hadi. Menyerah, dukun, teriak Hadi, suaranya dipenuhi kekuatan. Ilmu hitammu takkan mampu melawan kebenaran. Ki Ronggo menggeram marah. Ia tahu, Hadi bukan lawan sembarangan. Ilmu yang dimiliki santri itu jauh melampaui dugaannya.
Dengan putus asa, Ki Ronggo mengeluarkan sebilah keris hitam kecil dari balik jubahnya. Keris itu memancarkan aura gelap, dan dengan gerakan cepat, ia menusukkannya ke patung tanah liat yang tergeletak di depannya. Tiba-tiba, aura gelap yang mengelilingi makhluk gaib Hadi memudar dengan cepat. Makhluk-makhluk itu menjerit untuk terakhir kalinya. Tubuh mereka menyusut, dan dalam hitungan detik, mereka jatuh ke tanah dalam bentuk gumpalan asap hitam yang akhirnya lenyap. Hadi berhasil. Ia telah menundukkan mereka. Ki Ronggo tersentak mundur. Tak percaya. Tidak mungkin, desisnya. Bagaimana bisa? Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Makhluk gaib yang baru saja tunduk, yang seharusnya telah sirna, tiba-tiba muncul kembali, bukan dalam wujud mengerikan sebelumnya, melainkan seperti siluet bayangan cepat tanpa bentuk yang jelas, penuh dengan energi amarah yang tersisa dari mantra Ki Ronggo. Mereka tidak lagi mengikuti perintah dukun. Entah bagaimana, dalam kekacauan pertarungan, energi amarah yang telah dilepaskan oleh Ki Ronggo kepada mereka kini berbalik arah, menemukan target yang lebih lemah. Bayangan itu melesat, bukan ke arah Hadi atau Ki Ronggo, melainkan ke arah Pak Hasan yang masih berdiri mematung. "Ayah!" teriak Hadi. Syok. Ia mencoba berlari, mencoba menghentikan bayangan itu, namun semua terjadi begitu cepat. Bayangan itu menembus tubuh Pak Hasan, seolah melahapnya. Pak Hasan menjerit kesakitan, matanya membelalak, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya limbung, lalu roboh ke tanah, tak bergerak. Seketika, aura gelap yang tadinya menyelimuti Pak Hasan, yang kini telah berpindah kepadanya melalui ritual santet, juga menghilang bersamanya. Hadi terpaku, kakinya lemas, lututnya terasa tidak bertulang. Ia melihat ayahnya tergeletak tak bernyawa. Makhluk gaib itu, yang baru saja ia tundukkan, entah bagaimana, telah berbalik dan mengambil nyawa ayahnya. Pemandangan itu begitu mendadak, begitu mengerikan. Ki Ronggo, yang melihat kejadian itu, terkesiap. Wajahnya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi ketakutan murni. Kekuatan yang ia lepaskan telah menjadi bumerang, menghabisi rekannya sendiri. Tanpa menunggu sedetik pun, ia berbalik dan melarikan diri, menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Hadi dan tubuh tak bernyawa Pak Hasan di sana. Malam yang tadinya dipenuhi pertarungan sengit kini digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Hanya suara detak jantung Hadi yang bergemuruh di telinganya. Teror santet telah berakhir. Makhluk gaib itu telah pergi. Tetapi harga yang harus ia bayar begitu mahal, begitu tak terduga. Ayahnya, sang pelaku, telah tiada. Ironisnya di tangan kekuatan yang mereka ciptakan. Hadi mendekati tubuh ayahnya, berlutut, dan menangis. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya. Kemenangan ini terasa begitu pahit. Keheningan yang mengikuti pertarungan itu terasa jauh lebih berat daripada hiruk-pikuk mantra dan raungan makhluk gaib sebelumnya. Hadi masih berlutut di samping tubuh ayahnya. Napasnya terputus-putus. Kematian ayahnya, secepat kilat dan begitu tak terduga, meninggalkan lubang menganga di hatinya. Ia datang untuk menghentikan teror. Ia berhasil, namun dengan harga yang tak pernah ia duga. Air mata terus mengalir, membasahi wajah ayahnya yang kini dingin dan pucat. Mentari pagi mulai mengintip dari balik pepohonan, menyebarkan cahaya samar yang mengungkap kekacauan di lokasi ritual. Api unggun telah meredup menjadi abu, sisa-sisa patung tanah liat berserakan, dan hawa dingin masih terasa kuat. Hadi tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ia harus kembali ke desa, menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi, menjelaskan semua ini kepada ibunya, kepada warga, dan kepada dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang tersisa, Hadi mengangkat tubuh ayahnya yang kaku. Beban itu terasa lebih berat daripada beban fisik, karena disertai beban emosional yang luar biasa. Ia menggotong ayahnya perlahan, menyusuri jalan setapak yang kini terasa begitu panjang dan sunyi. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap desah napas adalah ratapan. Saat tiba di pinggir desa, beberapa warga yang sudah terbangun dan berani keluar rumah melihat Hadi. Mereka terkesiap. Mata mereka membelalak melihat Hadi menggendong tubuh yang mereka kenal. Bisikan-bisikan segera menyebar, memecah kesunyian pagi. Itu Pak Hasan. Ada apa? Apa yang terjadi? Hadi, apa yang sudah kau lakukan? Ibunya, Fatimah, adalah orang pertama yang berlari menghampiri, dengan wajah penuh kekhawatiran.
Ia melihat tubuh suaminya yang terkapar tak bernyawa di pelukan putranya. Jeritan pilu keluar dari tenggorokannya, memecah udara pagi yang dingin. Fatimah jatuh bersimpuh, memeluk tubuh suaminya. Air matanya tak terbendung. Hadi berlutut di samping ibunya, mencoba menenangkan, namun ia sendiri masih terguncang. Ia harus menjelaskan. Dengan suara serak, ia mulai menceritakan apa yang terjadi semalam. Ia tidak menyembunyikan apapun, betapapun sulitnya itu. Ia menceritakan tentang perannya dalam menghentikan ritual, tentang pertarungannya dengan dukun dan makhluk gaib, dan yang paling sulit, tentang bagaimana ayahnya terlibat, dan bagaimana akhirnya ayahnya tewas di tangan makhluk gaib yang telah ia tundukkan. Warga yang berkumpul mendengarkan dengan campur aduk perasaan. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, lega karena teror telah berakhir, namun juga simpati yang mendalam melihat kesedihan Hadi dan ibunya. Beberapa orang menangis, sebagian menunduk, tidak sanggup menatap mata Hadi. Mereka telah hidup dalam ketakutan begitu lama, dan kini, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling tragis. Ayah mereka, salah satu dari mereka, adalah dalang di balik semua itu. Sebuah pukulan yang pahit, namun juga sebuah pembebasan. Setelah semua penjelasan, desa diisi oleh kesibukan yang berbeda dari biasanya. Persiapan pemakaman Pak Hasan dimulai. Meskipun terungkap sebagai pelaku, ia tetaplah salah satu warga desa, seorang suami, seorang ayah. Warga membantu, namun ada jarak yang tak terlihat, sebuah kebingungan yang masih menyelubuti. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri oleh sebagian besar warga, yang kini menatap Hadi dengan campuran rasa hormat dan rasa kasihan. Hadi berdiri tegak di samping makam ayahnya, meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan, melindungi desanya. Namun, harganya adalah kehilangan sosok ayah yang ia cintai, meskipun ia juga membencinya atas perbuatannya. Kini, teror tanggal 13 telah berakhir. Desa Pelita Hati memang kembali tenang. Napas lega terembus di setiap rumah. Namun, bagi Hadi, ketenangan itu dibayar dengan luka yang menganga lebar di dadanya, sebuah kenyataan pahit yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Malam telah berakhir, namun pagi yang baru ini membawa duka dan sebuah awal yang tak pasti bagi Hadi. Hari-hari berlalu setelah pemakaman, namun bagi Hadi, waktu seolah berhenti berputar. Desa memang telah kembali tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan menjelang tanggal 13. Tawa anak-anak mulai terdengar kembali, dan pintu-pintu rumah tak lagi tertutup rapat sepanjang hari. Namun, ketenangan itu adalah sebilah pedang bermata dua bagi Hadi. Di satu sisi, ia merasakan kelegaan yang luar biasa karena misi yang ia emban telah tuntas. Di sisi lain, luka batinnya atas kematian sang ayah terasa semakin menganga, tak bisa ditutup oleh kelegaan yang ada. Setiap pagi, saat ia melihat kursi kosong di meja makan yang biasa diduduki ayahnya, atau saat ia melewati kebun belakang tempat ayahnya biasa menghabiskan waktu, rasa sakit itu menusuk kembali. Ia mencoba memproses apa yang terjadi. Ayahnya, orang yang memberinya kehidupan, ternyata adalah orang yang mengambil kehidupan orang lain. Kontradiksi ini membuat pikirannya kalut. Ada rasa marah yang masih membakar, marah atas pengkhianatan itu, marah atas keegoisan yang telah menghancurkan banyak keluarga dan mencoreng nama baik mereka. Namun, di balik kemarahan itu, tersimpan rindu dan cinta seorang anak kepada ayahnya. Sebuah ikatan yang tak bisa diputus begitu saja oleh perbuatan buruk. Hadi sering duduk sendirian di tepi sungai, tempat ia dan ayahnya dulu sering memancing. Ia melempar batu-batu kecil ke permukaan air, menciptakan riak-riak yang menyebar, seperti gelombang pertanyaan yang terus muncul di benaknya. Mengapa ayah melakukannya? Apa motif di balik semua kekejian ini? Apakah ada paksaan? Apakah ada alasan yang lebih dalam dari sekadar keserakahan atau dendam? Perjanjian dengan Kironggo, jimat-jimat itu, semua terasa begitu asing, tidak sejalan dengan sosok ayah yang ia kenal. Ia mencoba mengingat setiap percakapan dengan ayahnya sebelum teror dimulai, mencari petunjuk, namun tak ada yang jelas. Ibunya, Fatimah, adalah orang yang paling mengerti penderitaan Hadi, meskipun luka di hatinya sendiri tak kalah dalam. Fatimah sering mendapati Hadi melamun, atau termenung saat mereka makan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengusap punggung Hadi dengan lembut, seolah ingin menyampaikan bahwa Hadi tidak sendiri. Beberapa kerabat dan tetua desa juga datang mengunjungi, tidak untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan dukungan.
Mereka tahu, Hadi telah melakukan hal yang benar, meskipun konsekuensinya begitu menyakitkan. Takdir sudah tertulis. Nak, ujar Pak Tua Rashid, salah satu tetua desa, suatu sore. Ayahmu memang melakukan kesalahan besar, tapi kau telah menghentikannya. Ini adalah cara Allah menunjukkan kebenaran. Jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Kata-kata Pak Tua Rashid sedikit meringankan beban Hadi. Ia tahu, ia harus memaafkan, bukan hanya untuk ayahnya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Proses penyembuhan adalah perjalanan panjang, dan ia harus memulainya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di surau desa, berzikir, membaca Al-Quran, dan mencari ketenangan dalam ibadah. Ia mencoba menyalurkan energinya untuk hal-hal positif, membantu warga yang membutuhkan, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Perlahan, hati Hadi mulai merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan dan pertanyaan tanpa jawaban. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan ada di tangannya. Ia telah berhasil mengakhiri kegelapan. Kini, tugasnya adalah membawa cahaya. Ia harus bangkit, untuk dirinya sendiri, untuk ibunya, dan untuk seluruh desa Pelita Hati. Luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi ia bisa belajar untuk hidup bersamanya, menjadikannya pengingat akan pentingnya kebaikan dan kebenaran. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan kesedihan dan pertanyaan tanpa henti, Hadi akhirnya mencapai titik balik. Ia menyadari bahwa membiarkan diri terperangkap dalam duka tidak akan mengubah masa lalu, apalagi mengembalikan ayahnya. Justru, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar sekarang. Desa Pelita Hati telah bebas dari teror, tetapi luka-luka emosional dan keraguan masih membekas di hati warganya. Merekalah yang membutuhkan bimbingan dan harapan, dan Hadi merasa terpanggil untuk menyediakannya. Suatu pagi, setelah salat duha, Hadi duduk di teras belakang rumahnya, menatap ke arah sawah yang mulai menguning. Ibunya, Fatimah, datang membawakan teh hangat. "Kamu terlihat lebih tenang, Nak," ujar Fatimah, tersenyum tipis. Hadi mengangguk. Hadi sudah banyak merenung, Bu, tentang ayah, tentang semua yang terjadi. Hadi tahu, Hadi tidak bisa terus-menerus terpuruk. Desa ini membutuhkan Hadi. Fatimah menggenggam tangan putranya. "Ibumu bangga padamu. Nak, ayahmu mungkin ingin melihatmu begini." Kata-kata ibunya menguatkan tekad Hadi. Ia memutuskan untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada desa, menebus masa kelam yang diciptakan ayahnya. Ini bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan panggilan hati. Ia ingin membangun kembali kedamaian dan harapan, memastikan bahwa teror seperti itu tidak akan pernah lagi menimpa tanah kelahirannya. Langkah pertama Hadi adalah memulihkan kepercayaan antar warga. Ia mulai aktif di surau desa, tidak hanya sebagai jemaah, tetapi juga sebagai pengajar. Setiap sore, ia mengumpulkan anak-anak dan pemuda, mengajarkan mereka mengaji, ilmu agama, dan kisah-kisah kebaikan. Perlahan, tawariang anak-anak kembali memenuhi halaman surau, mengusir bayangan suram yang dulu menyelimuti. Para orang tua juga sering datang, bukan hanya untuk mengantar anak-anak mereka, tetapi juga untuk mendengarkan nasihat Hadi tentang pentingnya saling memaafkan dan menguatkan ukhuwah. Hadi juga mulai berinteraksi lebih dekat dengan para tetua desa. Ia menawarkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan kecil yang mungkin muncul, menggunakan ilmunya untuk memberikan pencerahan dan mendamaikan hati. Ia tak segan turun langsung membantu warga di sawah atau kebun, menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari mereka, bukan sekadar orang pintar dari kota. Sikapnya yang rendah hati dan tulus membuat hati warga yang sempat ragu perlahan luluh. Mereka melihat Hadi bukan lagi hanya sebagai pahlawan yang mengakhiri teror, tetapi sebagai pemimpin muda yang berintegritas. Pada pertemuan bulanan desa, Hadi mengusulkan beberapa program untuk memperkuat kebersamaan. Ia menggagas kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan fasilitas umum, mengadakan majelis taklim bagi ibu-ibu, dan membentuk kelompok pemuda untuk menjaga keamanan desa secara swadaya. "Kita telah melewati masa sulit," ujar Hadi di hadapan seluruh warga. "Tetapi masa sulit itu telah mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan. Mari kita bangun kembali desa ini bersama-sama, dengan cinta dan keikhlasan." Sambutan dari warga sangat positif. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Hadi mengorbankan segalanya demi desa, dan kini mereka percaya bahwa Hadi adalah harapan mereka. Semangat kebersamaan yang dulu hilang,
kini mulai tumbuh kembali, seperti tunas baru yang muncul setelah badai. Desa Pelita Hati, yang sempat terpecah belah oleh ketakutan dan kecurigaan, kini mulai merasakan hangatnya kebersamaan dan optimisme. Meskipun bayangan ayahnya masih kerap muncul dalam benaknya, Hadi belajar untuk tidak membiarkannya menguasai. Ia memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan. Ia sadar, menebus kesalahan ayahnya berarti membangun kebaikan yang lebih besar. Komitmennya untuk desa adalah bentuk penebusan, bukan hanya bagi ayahnya, tetapi juga bagi jiwanya sendiri. Fajar baru telah menyingsing di Pelita Hati, dan Hadi, dengan segala luka dan tekadnya, siap memimpin mereka menuju cahaya. Waktu terus bergulir, membawa perubahan nyata pada desa Pelita Hati. Bulan demi bulan berlalu, dan ketenangan yang Hadi perjuangkan kini bukan lagi sekadar ketiadaan teror, melainkan kedamaian yang sejati, terjalin dari benang-benang kebersamaan dan harapan. Tawa anak-anak yang dulu sempat bungkam, kini kembali riuh memenuhi setiap lorong desa. Para petani bekerja di sawah dengan wajah cerah, tanpa bayang-bayang ketakutan akan kematian yang tak wajar. Pintu-pintu rumah terbuka lebar, menyambut siapa saja yang lewat, menunjukkan bahwa kecurigaan telah terkikis oleh rasa saling percaya. Hadi kini bukan lagi hanya seorang santri yang baru pulang dari pesantren. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh seluruh warga. Ia adalah penasihat spiritual, mediator konflik, dan motor penggerak berbagai kegiatan positif. Setiap kali ada masalah, warga akan datang padanya. Setiap kali ada kebahagiaan, ia menjadi orang pertama yang mereka ajak berbagi. Surau desa yang dulu hanya ramai saat salat wajib, kini menjadi pusat aktivitas desa, tempat belajar, berdiskusi, dan mempererat tali silaturahmi. Majelis taklim yang ia gagas dipenuhi ibu-ibu yang antusias, sementara kelompok pemuda yang ia bentuk aktif menjaga keamanan dan membantu warga yang membutuhkan. Desa Pelita Hati memang telah berubah. Teror tanggal 13 hanyalah kenangan pahit yang kini menjadi pengingat akan kerapuhan manusia dan pentingnya kekuatan spiritual. Kisah kelam itu tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi pelajaran berharga yang menguatkan mereka. Mereka belajar bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat sekalipun, namun kebaikan dan persatuan akan selalu mampu mengalahkannya. Bagi Hadi, luka atas kematian ayahnya mungkin tak akan pernah sepenuhnya sirna. Setiap tanggal 13, ia masih merasakan getaran aneh di hatinya, sebuah pengingat akan tragedi yang telah berlalu. Namun, ia telah belajar untuk berdamai dengan luka itu. Ia tahu, ayahnya telah membayar mahal atas perbuatannya. Dan ia, Hadi, telah menanggung beban itu dengan ikhlas, mengubah penderitaan menjadi kekuatan untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghakimi ayahnya sepenuhnya, karena ia tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya mendorong ayahnya pada jalan gelap itu. Ia memilih untuk memaafkan, dan fokus pada tugasnya membangun kembali apa yang telah hancur. Hadi terus mendedikasikan dirinya untuk Pelita Hati. Ia telah menemukan makna hidupnya di desa ini, di tengah masyarakat yang ia lindungi dengan segenap jiwa dan raganya. Ia adalah penjaga kedamaian, simbol harapan, dan bukti nyata bahwa bahkan setelah badai terburuk sekalipun, fajar baru akan selalu menyingsing. Desa Pelita Hati, di bawah bimbingan Hadi, akan terus tumbuh dan berkembang, menjadi contoh nyata tentang bagaimana sebuah komunitas dapat bangkit dari keterpurukan, dan menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Kisah teror itu kini hanyalah babak gelap dari sejarah yang mengukir keberanian dan pengorbanan, sebuah cerita yang akan selalu diceritakan untuk mengingatkan pentingnya menjaga kebaikan dan iman.